Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luh Putri Mataliani dengan NIM 23110310006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Dharma Acarya dari Stah Negeri Puteran Singaraja. Nah, setelah membaca cerita Fajar di Nusantara, saya memilih 5 pertanyaan. Nah, adapun 5 pertanyaan tersebut, yang pertama, dari cerita di atas, menurut Anda bagaimana program yang dilakukan Fajar untuk membantu mencerminkan pentingnya IPS dalam membantu masyarakat memahami dan menyelesaikan permasalahan di desa Nusantara? Nah, jika Anda menjadi Fajar, ide apa yang Anda akan lakukan atau tambahkan untuk memperkuat program tersebut? Nah, program yang dirancang Fajar sangat relevan dengan tujuan pembelajaran IPS, yaitu untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dunia sosial di sekitar mereka. Nah, beberapa poin yang penting dapat kita ambil dari cerita tersebut. Yang pertama adalah koneksi antara teori dan praktik. Nah, Fajar tidak hanya mengajarkan teori tentang peta, topografi, atau ekonomi, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi nyata di desa. Nah, siswa diajak untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, dengan membuat peta konsep, siswa dilatih untuk menganalisis informasi, yaitu membuat hubungan antar konsep dan menyajikannya hasil pemikiran mereka secara sistematis. Nah, kemudian yang ketiga yaitulah fokus pada isu-isu. Nah, program ini tidak hanya mengajarkan tentang konsep-konsep umum dalam IPS oleh masyarakat desa Nusantara, tetapi juga seperti pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah pengembangan kesadaran warga. Fajar tidak hanya melibatkan siswa, tetapi juga masyarakat desa dalam proses pembelajaran ini. Yaitu hal ini menunjukkan bahwa IPS atau ilmu pengetahuan sosial tidak hanya berguna di dalam kelas, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat. Nah, adapun ide tambahan yang dapat saya berikan untuk memperkuat program Fajar yaitu adalah yang pertama adalah proyek berbasis masalah. Nah, selain peta konsep, Fajar dapat mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek kecil yang berkaitan dengan permasalahan di desa. Misalnya, mereka dapat membuat sebuah laporan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, mengembangkan wisata desa, atau melestarikan budaya lokal. Kemudian yang kedua adalah kunjungan ke lapangan. Ajak siswa untuk mengunjungi berbagai tempat di desa seperti koperasi, sawah, atau tempat ibadah. Dengan melihat langsung, siswa akan lebih memahami materi yang diajarkan. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah mengundang narasumber. Nah, mengundang narasumber seperti tokoh masyarakat, kemudian kepala desa, petani, ataupun tokoh adat untuk berbagi cerita dan pengalamannya. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan siswa dan dapat memberikan inspirasi. Kemudian yang terakhir adalah membuat media pembelajaran yang menarik. Selain peta konsep, Fajar dapat membuat media pembelajaran yang lebih menarik seperti komik, video, atau permainan edukatif. Nah, hal ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah diingat. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah Fajar menjelaskan hubungan antara letak geografis desa dan juga pekerjaan penduduk. Berdasarkan pemahaman Anda, ide kreatif apa yang dapat Anda diterapkan untuk membantu masyarakat desa lebih memanfaatkan potensi geografis secara ekonomi? Nah, ide yang dapat saya berikan guna membantu masyarakat desa lebih memanfaatkan potensi geografis mereka secara ekonomi, yaitu antara lain yang pertama itulah memaksimalkan potensi pertanian. Yang pertama itu ada agrowisata. Nah, mengingat letak desa yang berada di kaki gunung tentu memiliki potensi agrowisata yang sangat menjanjikan. Desa ini mengembangkan paket wisata petik buah ataupun edukasi pertanian atau homestay di tengah kebun. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya dan alam desa kepada para wisatawan. Kemudian yang kedua adalah produk olahan lokal. Nah, di sini membantu masyarakat mengembangkan olahan dari hasil pertanian seperti keripik, buah, selai, atau minuman fermentasi. Produk-produk ini dapat dipasarkan secara lokal maupun nasional, bahkan internasional melalui platform e-commerce.
Kemudian yang ketiga itu adalah pertanian organik. Nah, itu memanfaatkan kesuburan tanah di kaki gunung untuk mengembangkan pertanian organik. Produk organik memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat menarik minat konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Nah, adapun pertanyaan ketiga yang saya pilih yaitu adalah warga desa khawatir budaya luar dapat menggerus tradisi lokal mereka. Nah, menurut Anda strategi apa yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan pengaruh positif budaya luar tanpa menghilangkan tradisi lokal? Jelaskan ide Anda. Nah, ide saya yang dapat saya berikan yaitu adalah Fajar telah mengintegrasikan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata di desa. Nah, untuk menjawab kekhawatiran warga desa perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu strategi yang dapat saya berikan yaitu diterapkan dengan menciptakan ruang dialog antara generasi muda dengan generasi yang terlebih dahulu atau generasi tua. Nah, melalui forum diskusi ini atau kegiatan bersama, generasi muda dapat belajar langsung oleh para sesepuh atau mengenai nilai-nilai dan praktik budaya lokal yang perlu dilestarikan. Sebaliknya, generasi tua atau terlebih dahulu dapat memperoleh wawasan baru mengenai generasi muda tentang perkembangan zaman dan pentingnya adaptasi. Nah, selain itu, penting untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam proses pelestarian budaya melalui kegiatan-kegiatan seperti festival budaya, lomba kesenian tradisional, ataupun pembuatan produk kerajinan tangan. Masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam menjaga kelangsungan tradisi lokal. Nah, kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat identitas dan rasa memiliki terhadap budaya sendiri. Kemudian pertanyaan keempat yaitu Fajar menggunakan peta desa untuk mengajarkan siswa tentang lingkungan fisik dan sosial. Bagaimana Anda akan menggunakan peta, atlas, dan globe untuk membuat pelajaran IPS menjadi lebih interaktif dan relevan bagi siswa. Nah, tentu mari kita kembangkan ide pembelajaran IPS yang lebih interaktif dan relevan dengan menggunakan peta, atlas, ataupun globe sambil tetap berpegang pada kisah Fajar di Nusantara. Nah, adapun caranya, yang pertama itulah membuat peta dengan miniatur. Nah, bayangkan siswa diajak untuk membuat peta desa miniatur dari bahan-bahan sederhana seperti kardus, tanah liat, ataupun pasir. Nah, mereka bisa menggambarkan jalan, sungai, sawah, bahkan rumah-rumah warga sesuai dengan peta asli. Nah, kegiatan ini tidak hanya melatih motorik mereka, keterampilan motorik mereka, tetapi juga membantu siswa untuk memahami skala, jarak, dan juga orientasi. Kemudian yang kedua itu dengan menjelajah waktu dengan atlas atau sejarah. Dengan memanfaatkan atlas sejarah, siswa dapat melakukan jelajah waktu, yaitu untuk melihat bagaimana desa Nusantara berubah dari masa ke masa. Misalnya mereka bisa membandingkan peta desa masa penjajahan dengan peta desa saat ini. Nah, hal ini dapat membantu siswa memahami dinamika perubahan lingkungan dan sosial yang terjadi di desa mereka. Kemudian yang terakhir yaitu adalah simulasi perdagangan dengan globe. Nah, untuk memperjelas konsep perdagangan dan interaksi antar wilayah, siswa dapat melakukan simulasi perdagangan menggunakan globe. Mereka bisa menandai lokasi desa mereka dan negara-negara tujuan ekspor hasil pertanian. Dengan begitu, siswa akan lebih memahami bagaimana produk lokal bisa sampai ke konsumen di berbagai belahan dunia. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu warga desa bercerita tentang perjuangan nenek moyang mereka. Menurut Anda bagaimana kisah perjuangan ini dapat beradaptasi menjadi pembelajaran yang menarik untuk siswa? Ide apa yang dapat Anda menyampaikan nilai-nilai perjuangan dalam konteks ini? Nah, untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, Fajar bisa menghubungkan kisah perjuangan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya Fajar bisa mengajak siswa untuk mewawancarai orang tua atau kakek nenek mereka tentang pengalaman hidup mereka di masa lalu, atau Fajar bisa mengajak siswa untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di desa mereka seperti makam pahlawan ataupun situs purbakala. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai 5 pertanyaan yang saya pilih dalam konteks cerita Fajar di desa Nusantara. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Maaf apabila ada kesalahan kata. Om Santi 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 Om.